Pemirsa, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah berkomitmen agar tahapan pemilu 2024 terlaksana dengan baik. Sehingga ia pun berharap tahapan pemilu 2024 tetap berjalan sesuai dengan rencana. Lalu apakah pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo berhasil meredam gejolak pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Kita akan bahas lebih lanjut bersama pengamat politik Khoirul Umam. Selamat sore, Mas Umam. Selamat sore, Mbak. Baik, salam sehat selalu Mas Umam. Apakah penegasan komitmen yang disampaikan Jokowi ini mampu untuk meredam gejolak dan menjamin pemilu 2024 bisa terlaksana sesuai dengan jadwal? Ya, jika statement dan juga komitmen dari Presiden Jokowi disampaikan sebagai sebuah komitmen penuh dengan segala ketulusan hati dan juga diikuti oleh langkah-langkah yang real untuk menghentikan elemen-elemen yang berada barangkali di lingkaran di sekitar kekuasaan yang mencoba sejak awal, kalau misalnya kita cermati pola pergerakan dan juga dinamika isunya, terus termaintain dengan baik. Kalau misal kemudian fenomena itu termaintain dengan baik, berarti ada semacam proses pembiaran. Kalau misal kemudian itu dibiarkan, maka kemudian kita bisa mencermati selama ini kita mencoba untuk memelototi proses yang ada di Mahkamah Konstitusi, yaitu terkait dengan judicial review, sistem proporsional terbuka dan juga proporsional tertutup, yang barangkali itu bisa menjadi celah untuk menghasilkan sebuah amar putusan yang kemudian diharapkan nanti akan menciptakan ketidaksiapan sehingga kemudian terjadi instabilitas dalam konteks persiapan pemilu, endingnya adalah penundaan pemilu. Tetapi kemudian per hari ini ada satu rumusan amar putusan baru dikeluarkan oleh peradilan yang bukan kewenangannya, dan ini seolah-olah mengonfirmasi bahwa kekhawatiran kita selama ini tentang adanya elemen-elemen yang mencoba untuk memainkan isu tunda pemilu ternyata betul masih terus berjalan. Dan kalau misal kemudian Presiden betul menyampaikan komitmennya secara penuh, seharusnya memang itu dilakukan dengan langkah-langkah yang preventif, dengan cara melakukan tindakan tegas terhadap elemen-elemen di sekitarnya yang besar kemungkinan dan juga patut diduga memiliki kepentingan untuk melakukan tunda pemilu yang sudah dioperasikan sejak awal 2022 hingga saat ini. Ya, Mas Umam tadi sempat menyinggung terkait ada upaya pembiaran. Nah, siapa ini dimaksud? Apakah ini ada kaitannya dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan ada permainan di balik putusan pemilu ditunda? Menurut Anda siapa sebetulnya pemain yang dimaksud Mahfud ini? Iya, statement dari Pak Mahfud sebenarnya sesuatu yang patut kita apresiasi. Di satu sisi Pak Mahfud memberikan sebuah sikap dan juga respon yang cukup clear untuk melakukan perlawanan terhadap putusan-putusan yang dianggap tidak proporsional terhadap konstitusi dan juga aturan-aturan dalam proses sengketa pemilu. Karena bagaimanapun juga itu adalah yurisdiksi Bawaslu dan PT UN, bukan pengadilan negeri. Tetapi di saat yang sama, statement Pak Mahfud memberikan ruang bagi kita untuk mencermati adanya sejumlah kekuatan di lingkaran kekuasaan yang mencoba untuk tetap memaintain kekuatan itu, dan kemudian kita tidak tahu, mungkin juga spekulatif, di elemen mana saja, kepentingannya apa saja, dan juga dioperasikan oleh siapa saja, tampaknya memang tidak mudah untuk diungkap. Tetapi kalau kita lihat pola pergerakannya, kemudian dinamika isunya, kita cermati sejak awal siapa yang menggulirkan isu ini, siapa yang berada di belakang kekuatan-kekuatan yang selama ini mengorkestrasi narasi tunda pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, perpanjangan masa jabatan kepala desa, dan lain sebagainya. Maka sebenarnya logik dari kita, logika masyarakat kita bisa menebak sebenarnya siapa yang kemudian memiliki kepentingan di dalam konteks ini untuk melakukan penundaan pemilu. Nah, oleh karena itu, komitmen politik dari Presiden harus betul-betul ditunjukkan, bukan hanya basa-basi, tetapi betul-betul untuk melakukan langkah-langkah mitigasi dan juga kalau misal perlu represi di dalam konteks politik supaya kemudian moralitas kita di dalam konteks berkonstitusi tetap bisa dijalankan dan bukan hanya sekedar basa-basi. Oke, Mas Umam, ada banyak tokoh yang sempat bersuara soal penundaan pemilu dengan berbagai argumennya. Apakah memang ada kaitannya antara pihak-pihak yang buka suara penundaan pemilu dengan hasil keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakomodirnya semua? Iya, kalau misal kita cermati, ada simbol-simbolnya itu terlihat. Kalau misal dulu mereka menggunakan medan pertarungan politik
sejumlah ketua umum partai politik didorong sedemikian rupa, diorkestrasi sedemikian rupa untuk menyampaikan bagaimana wacana tunda pemilu itu disuarakan. Sejumlah ketua umum partai politik kita tahu ada beberapa hal menyampaikan itu. Tetapi begitu kemudian respon masyarakat sipil atau civil society dan juga independent media memberikan respon yang begitu kritis terhadap mereka, maka kemudian mereka tembias. Akhirnya mereka mundur. Nah, di level ini mereka mencoba untuk bermain lebih taktis dengan mencoba bersembunyi di belakang independensi kekuasaan kehakiman atau dalam konteks ini adalah kekuasaan peradilan. Tetapi di saat yang sama apa yang diputuskan oleh PN sebenarnya menunjukkan sebegitu vulgarnya operasi politik itu dilakukan. Nah, oleh karena itu ini adalah sebuah orkestrasi. Diakui atau tidak, memang pembuktiannya tidak mudah, tetapi logika masyarakat kita, logika awam kita bisa memahami bahwa ini adalah orkestrasi permainan yang segala berbagai pihak mencoba untuk melakukan itu dan begitu vulgar kemudian ditampilkan di hadapan kita semuanya. Oke, jadi kesimpulannya pernyataan dari Presiden ini benar-benar menegaskan, menjamin bahwa pemilu 2024 akan tetap digelar atau tidak menurut Mas Umam? Ataukah kegaduhan akan terus berlanjut lagi? Kegaduhan berpotensi berlanjut karena pada saat yang sama stakeholders dalam konteks ini adalah penyelenggara pemilu, KPU, kemudian dipaksa sedemikian rupa untuk mengikuti alur pertarungan yang ada. Dalam konteks ini adalah masuk di dalam konteks wilayah pertarungan hukum. Yang mana di dalam konteks pertarungan hukum ada ruang gelap yang tidak bisa kita prediksi. Mana yang kemudian memiliki integritas, mana yang tidak memiliki integritas. Tentu kita harus cek satu persatu. Tetapi kalau misal secara politik kita bisa mencermati sebenarnya apa motif dan juga kepentingan politik di balik agenda tunda pemilu ini. Saya mencermati setidaknya ada beberapa hal. Pertama, ada keinginan dari sejumlah pihak untuk mengembalikan arsitektur kekuasaan model Orde Baru, di mana kemudian mekanisme pemilihan kepala negara dan juga kepala pemerintahan tidak lagi diberikan kepada rezim elektoral, tetapi dikembalikan dalam konteks perwakilan. Dan itu adalah target utama. Dan adapun kemudian tunda pemilu adalah target antara. Jadi target utamanya adalah mengembalikan arsitektur politik Orde Baru. Adapun secara taktis lagi adalah ada kekhawatiran dari elemen-elemen itu dan juga ketidakpercayaan diri mereka terhadap calon yang akan mereka dorong dalam konteks pertarungan Pilpres di 2024 mendatang. Nah, karena mereka merasa belum siap, mereka merasa belum yakin, maka upaya untuk mengerem, upaya untuk melambatkan pola permainan kemudian terus diupayakan. Nah, inilah yang kemudian diakui atau tidak, kepentingan mereka, agenda-agenda mereka kemudian memaksa kita untuk mengatur ulang, untuk mengacak-acak apa yang sudah digariskan oleh konstitusi dan juga undang-undang kepemiluan kita. Nah, oleh karena itu, kalau misal PDIP sebagai partai penguasa mengatakan clear, pemilu tetap harus dilaksanakan di 2024, 14 Februari, kemudian partai-partai yang selama ini juga menyuarakan narasi perubahan juga sama, Demokrat, Nasdem, PKS menghendaki pemilu di 2024, 14 Februari, maka kemudian kita bisa memetakan mana sebenarnya elemen yang saat ini kita cermati sepertinya tidak begitu menunjukkan reaksi yang cukup clear di dalam konteks perdebatan ini. Nah, elemen-elemen itulah yang kemudian bisa kita cermati. Siapa sebenarnya mencoba untuk bermain di belakang isu-isu yang sangat sensitif ini. Demikian, Mbak. Baik, Mas Umam, kita harapkan bahwa statement dari Jokowi menjamin betul penyelenggaraan pemilu sesuai dengan jadwal 2024 tetap terselenggara dan pihak-pihak yang ingin menunda pemilu mengurungkan niatnya. Terima kasih Mas Umam sudah bergabung bersama kami di Election Update. Selamat sore.